Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ratona TV subuh yang berkah di bulan Ramadan ini, kita melanjutkan kembali pelajaran dari surah Al-Asr ini. Tadi kita menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman, yang keimanannya itu mendorong melakukan amalan soleh. Wa amilus salihat. Kemudian yang selanjutnya hadirin yang berbahagia, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang-orang yang senantiasa mengajak kepada yang hak, mengajak kepada kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan persyaratan bahwa umat yang paling terbaik, generasi yang paling terbaik adalah orang-orang yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah manusia adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka sifat para nabi dan rasul ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa, dan mereka memang khusus dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika telah terjadi kerusakan di muka bumi ini, maka Allah akan selalu kirimkan para nabi dan rasul. Dan terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat ini dimiliki oleh para sahabat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata para ulama, ayat ini khusus ditujukan kepada para sahabat. Mereka adalah manusia yang terbaik. Kenapa manusia yang terbaik? Karena mereka setelah memahami agama Islam ini, setelah mereka mengetahui agama ini, dan mereka melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengatakan kuntum khaira ummah, mereka adalah umat yang paling terbaik. Maka umat Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka stafet perjuangan ini ada di pundak setiap kaum muslimin, melakukan amar ma'ruf sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, ya, tingkatan keimanan yang mereka miliki, situasi tempat di mana mereka hidup dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, apapun kondisinya, dimanapun mereka bekerja, maka hendaklah mereka melakukan amar ma'ruf sesuai dengan kemampuan keilmuan yang mereka miliki, yang mereka ketahui, dan kemampuan ya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan mereka ini adalah umat yang senantiasa akan beruntung. Kalau kita ingin menjadi umat yang beruntung, ya, dan Allah telah jelaskan, Allah telah tetapkan kehebatan, kemuliaan seorang muslim, kehebatan umat Islam, ya. Bahkan Allah mengatakan in tansurullaha wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika umat Islam ini ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, bahwa rukun Islam ini, ya, setelah kita mengumandangkan syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji bagi yang mampu, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di dalamnya semua ini tidak ada pilihan-pilihan bagi kita, karena ini adalah kewajiban bagi kita. Maka inilah yang disebut dengan melaksanakan amar ma'ruf, kebaikan. Setelah itu mengajak orang kepada kebaikan. Ada yang dengan lisannya berceramah, ada yang dengan tingkah lakunya akhlak yang baik, ada dengan memperlihatkan orang, ada yang ngajak orang, dan seterusnya. Ada dengan biaya dananya bagi orang-orang yang kaya, ya, dengan uangnya mendanai kebaikan-kebaikan pesantren dan seterusnya. Para dai diberikan uang untuk mereka gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita ini umat Islam semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka jika umat Islam ini ingin beruntung, ingin menjadi umat yang hebat, ingin menjadi umat yang terbaik, maka hendaklah kita mengisi wadah kehidupan kita ini, modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang merupakan modal bagi kita ini adalah waktu yang diberikan oleh Allah,
adalah hendaklah kita mengisi hidup kita ini dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kata para ulama, di antara orang-orang yang memiliki himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi, adalah orang-orang yang senantiasa melibatkan dirinya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terakhir, pelajaran hadirin yang berbahagia, dalam surah Al-Asr ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar senantiasa bersabar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengajak di atas kesabaran. Hadirin yang berbahagia, hidup ini adalah ujian. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Dan tidaklah kami membiarkan manusia ini hidup kecuali akan diberikan ujian oleh Allah. Ada yang diberikan ujian dengan kelaparan, ada yang diberikan ujian dengan ketakutan, dan seterusnya. Semua bagian dari hidup untuk kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang berbahagia, sabar ini ada 3 kata para ulama. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, lalu kemudian sabar dalam menghindari kemaksiatan, dan sabar dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Ini yang singkat kita sampaikan hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan diberikan senantiasa kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengisi waktu-waktu kita ini senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ratuna TV yang berbahagia, semoga negeri kita ini diangkat segera bala bencana yang menimpa negeri kita ini dengan datangnya penyakit wabah yang menimpa bukan hanya negeri kita, bahkan seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini, lalu kemudian kita kembali beraktivitas seperti biasa. Dan seluruh saudaraku kaum muslimin di mana saja berada, pemirsa Ratuna TV yang berbahagia, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang Islam ini, dan senantiasa diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.